Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita melanjutkan tema tentang keutamaan zuhud, yang mana pernah kita simak 2 bulan lalu. Karena bulan kemarin kita agak nyelak sedikit tentang al-wiqayatu minal musibati, jaga-jaga dan berlindung dari musibah dan malapetaka kemarin. Karena terinspirasi beberapa bencana, terutama banjir yang ada, banjir bandang yang ada di Aceh dan seterusnya. Maka namanya musibah tidak harus berupa banjir saja, bisa berupa longsor, bisa berupa gempa, bisa berupa angin kencang yang disebut dengan puting beliung atau badai. Bahkan kalau kita mau jujur, namanya badai tidak cuma badai angin saja, tapi badai rumah tangga juga bisa jadi petir yang menyambar-nyambar halilintar, sehingga kalau nyambar itu luar biasa. Maka harus ada doa. Dan kemarin sudah kita simak sama-sama. Oleh karena itu kita lanjutkan keutamaan zuhud, sehingga wajar kalau hadis di bawahnya itu adalah nomor 21. Kalau kita sabar menyimak judulnya, disebutkan Babu Fadliz Zuhdi Fid Dunya, bab yang menjelaskan tentang keutamaan zuhud dalam masalah dunia. Zuhud itu ya terima adanya, tidak terlalu ngejar-ngejar, rakus dan serakah. Kalau dapat minum air putih, ya oke. Bapak nggak dapat, ya udah, nggak usah langsung maju ke depan terus protes, ngedumel. Yang lain-lain kok jaya-jaya. Soal musibah juga sama. Loh, yang enggak merasa babat hutan kok malah hanyut. Tapi yang mengeruk keuntungan kok malah aman, bahkan pesta-pesta bisa jadi gitu.
Sebab kalau tidak zuhud nanti lahlu terus. Loh, yang nggak sholat kok malah dagangannya pelaris, rame, buka cabang. Tapi yang rajin sholat kok sepi. Namanya kurang zuhud. Itu baru masalah soal dunia. Padahal namanya soal harta. Padahal dunia itu tidak hanya harta aja. Wanita juga begitu, zuhud aja. Kalau udah dapat satu ya udah. Yang lain kok gonta ganti dan aman aja, nggak diberitain, nggak sampai viral. Tapi kalau ada ustaz, apalagi Ustaz Priyono guru tahsin, cerempet sedikit. Apalagi sekarang nikah siri dapat apa itu? Yang pasal zuhud itu. Jadi kalau soal masalah dunia nggak terlalu rakus. Tapi kalau soal akhirat harus rakus. Makanya di sini disebutkan adalah fil akhirat. Berhubung rakus akhirat, maka walaupun sudah lansia masih belajar aja. Nah kalau dipikir-pikir, ini orang pengen gelar apa lagi ini? Atau pengen ijazah kan gitu ya? Udah pensiun, udah lansia. Kok masih kepengen nimba ilmu? Ternyata ilmu yang dipelajari tidak untuk dunia, tapi untuk akhirat. Maka perlu tidak zuhud masalah akhirat. Maka wajar, loh habis sholat qobliyah ngikut sholat jamaah, habis sholat jamaah sholat ba'diyah, kan tidak zuhud masalah akhirat. Loh kemarin sudah infak masukin 5.000, ini kok lagi. Itu masalah akhirat. Yang dibahas di sini adalah masalah zuhud tentang dunia. Wal hasu ala taqalluli minha, dan dianjurkan untuk menyedikitkan dari dunia. Jadi kalau dunianya kebanyakan, maka kurangi untuk bekal akhirat. Maksudnya begitu. Tidak kok dibuangi. Jadi menyedikitkan duitnya kok terlalu numpuk, disuruh menyedikitkan terus kemudian dibuang di banjir, dibuang di jangan. Tapi dibuangnya di mana? Untuk donasiin orang-orang yang kena musibah. Karena bagi dia itu tabungan dia untuk akhirat. Namanya taqallul. Maka bapak-bapak tengok dirinya, kebanyakan masalah dunia apa? Kok jabatan kebanyakan, malah tidak kepegang nanti amanahnya. Maka kurangi. Biar amanah. Istri, kira-kira kebanyakan atau masih kurang? Nah, cukup. Satu dikurangi malah enggak, nanti hilang habis. Tapi kalau dirimu punya 4 kok kewalahan menafkahi, kurangi. Terus suruh nafkahi siapa? DKM masjid. Gitu. Karena beliau yang agak mampu kalau seandainya nafkahi juga. Ya apa-apa namanya dunia. Wa fadlil faqri, dan keutamaan orang fakir. Orang susah. Kalau bahasa kasar kere. Jadi kalau di antara kita ada hamba Allah yang kebetulan ditakdirkan miskin, maka jangan terlalu ngeluh. Kenapa? Karena di balik fakirmu, di balik susahmu, itu ada fadilah dan keutamaan. Wah, keutamaan nanti dahsyat itu di bawah itu. Sampai antrian kalau seandainya sama-sama masuk surga itu bedanya berapa itu? Hadis berapa? Hadis 31 kalau seandainya mau ngejlong. Bedanya sampai berapa itu? Bi khamsi mi'ati amin. Bedanya 500
Nah, antri untuk totalan dulu. Itu kalau tanya ngejreng. Nah, kita ikuti pelan-pelan dari awal. Bahkan kalau bapak-bapak ya agak mengenang sedikit hadis sebelumnya, persisnya hadis 7 sebelum termaktub di sini. Kenapa kita harus zuhud? Karena ada penjelasan satu riwayat yang menerangkan bahwa baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda ini seperti ini: "Mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi fal yandur bima yarji." Ini tambahan yang tidak tertulis di situ, tapi mengenang materi sebelumnya. Bahwa dunia itu dibandingkan akhirat bagaikan orang menyelupkan jarum. Jarum itu gede apa kecil itu? Wah, kecil sekali. Apalagi jarum jahit ini, saya pernah yang sudah nggak lihat ini. Lubangannya untuk untuk benangnya untuk masukkan udah nggak bisa, paling kecil. Sama linggis ya, kalau linggis gede dengan paku juga ini jarum. Sudah sekecil itu dimasukkan ke air laut. Air laut itu berapa liter? Wah, ya luasnya segitu, dalamnya segitu. Terus ada jarum dicemplungkan ke air laut. Setelah itu diangkat. Maka basah yang ikut jarum ini adalah kenikmatan dunia. Maka jangan sampai kau terlalu rebutkan agak sedikit nyawa yang akhirat. Tapi bukan berarti terus besok bapak-bapak nggak mau kerja, bukan. Tapi tetap kerjamu harus dalam rangka untuk akhirat. Tidak untuk bangga-banggaan dunia. Jadi besok kalau kita nanam, terus ternak ayam, ternak lele dan sebagainya itu harus ada embel-embelnya akhirat. Ketika ngasih makan ini ya di bismillah gitu. Kalau seandainya nanti terkumpul kok panen, maka ya ada untuk akhiratnya, tidak untuk pesta-pestaan, untuk apa foya-foya. Yang untuk dunia itu misalnya ketika habis panen terus langsung apa ini? Borong narkoba, terus nyewa perempuan, terus nanti terus biduan kayak gitu yang seneng-seneng kan pernah. Itu satu perkampungan ketika dikasih panen oleh Allah kadang lupa, lalai, karena untuk kesenangan dunia. Nah, kita tadi itu nyetelnya adalah untuk apa? Ngejar dunia dalam rangka sabu dan bekal akhirat. Karena nanti bahaya juga ini kalau di hadis kedua itu. Maka oleh karena itu hati yang mulia, maka jangan terlalu korupsi. Nggak usah terlalu, jangan korupsi. Terlalu korupsi. Karena korupsi itu potensinya di macam-macam. Tidak hanya di kota haji aja, tidak. Di masjid ini bisa jadi kalau kita tidak menyadari, kita tidak ingat akhirat itu. Habis Jumatan misalnya orang-orang pada pamit semuanya udah kabur, dia yang diamani untuk ngitung. Pas ngitung ngumpet, mana CCTV-nya ya? Sana, berarti gimana ini? Dihitung di luar, pasti di luar, ada yang merah. Oh, ada merah lagi. Maka hati-hati betul yang mengembangkan yayasan, mengembangkan yatim piatu apa dan sebagainya. Namanya. Nah, ini kalau kita teruskan wanti-wanti atau penjelasan dalam hadisnya yang dihimpun dalam nomor 21. Wa an Sahil bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Lau kanatid dunya, kalau saja sekiranya dunia itu ta'dilu sepadan indallahi di sisi Allah, menurut penilaian Allah, sepadan dengan janaha ba'udatin, sayapnya nyamuk. Nyamuk itu binatang gede atau sedang atau kecil? Kecil. Sudah binatang yang sekecil itu diambil bagian anggotanya yang kecil lagi, enteng lagi, sayapnya. Tidak ke perutnya atau sayap nyamuk kan kalau ditimbang ada berapa kilo itu? Berhubung dunia itu paling tidak enggak sepadan dengan sayap nyamuk, maka enggak mengapa kalau sekiranya orang kafir ikut minum seteguknya. Jadi maksudnya orang yang tidak mau sholat, enggak mau beriman, kalau kira-kira menikmati kenikmatan dunia apa, cuma segitu aja. Atau kalau bahasa drama sitirnya itu, atau bahasa bebasnya, karena Allah Maha Rahman Rahim, dengan segala kerahmatannya, walaupun kafir masih dicicipi nikmat. Cuma ya tadi, cuma segitunya tadi. Cuma ngambil sebagian dari basah yang ikut di jarum. Tapi jangan coba-coba untuk dapat menikmati air lautnya, nggak bisa. Kalau tidak didasari dengan iman, karena semuanya akan tertolak. Walaupun nyumbang kayak apa, bantu kayak apa secara sosial, mungkin di dunia dia dapat tepuk tangan, dapat penghargaan, dapat pujian dan sebagainya. Tapi di akhirat tidak ada. Maka jangan terlalu iri, jangan terlalu protes. Tadi saya contohkan, ketika sama-sama dagang, yang tak mau sholat kok malah laris. Nah, bagi orang mukmin gimana ini? Ketika dia buka dagang dan dia tidak lupakan akhiratnya, dan begitu dagang kok kurang laris, maka semua jerih payahmu untuk nungguin, untuk buka, pasti ada balasnya. Jadi kalau misalnya kita ini usaha untuk cari nafkah kok sampai jualan keliling-keliling, saudara kita itu kan ada yang jualan es, ada yang jualan apa itu, somai bisa jadi ketika makan Bumi Mutiara diuteri gini nggak ada yang nyamperin, bisa jadi. Padahal sudah sejam. Baru ketika pindah ke tempatnya baru laku 1. Jadi 1 jam baru laku 1. Padahal 1 somai berapa? Ini 5.000. Sementara hamba Allah baru ada yang datang konsultasi, Pak, saya sudah 2 hari meriang, utang mulus-mulus dan sebagainya. Baru konsultasi 2 menit, coret-coret sudah 200.000, 300.000. Atau bisa jadi yang dapat orderan baru tanda tangan sedikit sudah 100 juta. Jadi maksud saya, kalau masalah dunia kita dibagi oleh Allah, yang penting sudah ikhtiar. Karena menyadari bahwa ternyata kenikmatan dunia tadi adalah janaha ba'udatin. Hadis 22. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ketahuilah." Maksudnya ketahuilah itu adalah sadarilah, inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Terlaknat itu apa ya?
Murka itu apa? Tidak diridhoi, tidak teridhoi. Kalau hanya sekedar duniaan tanpa ada embel-embel akhirat, maka disebutkan di sini. Bahkan mal'unun ma fiha, terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Di dalam dunia itu apa aja? Harta, tahta, wanita. Ternyata itu sangat potensi mal'unun. Bagaimana agar teridhoi dan tidak termurkai? Illa zikrallahi, kecuali ingat dan ada zikirnya kepada Allah. Jadi bapak-bapak alhamdulillah dianugerahi bisa beli motor. Kalau motor hanya untuk seliwar pomar pamer, tidak hanya untuk, tidak ada unsur cari ridho Allahnya, terlaknat. Nah, bagaimana agar teridhoi Allah rahmat dan menyayangi? Maka motornya ketika nyetater itu bismillah. Nah, baru ada zikrullah. Nah, kalau sudah di starter kok mesinnya sudah agak panas, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini ya, harus betul-betul diamalkan nih. Ingat illa zikrullah. Semua dunia akan begitu. Mau dicontohkan kayak apa lagi ya? Tempat juga sama. Nah, untungnya di dunia ini ada masjid, termasuk Al-Amin. Ini kira-kira masjid ini kira-kira untuk jaket-jaket atau untuk sujud-sujud? Nah, ini benar-benar zikir Allah. Maka untungnya ini terus kemudian teridhoi, tersayangi, tidak mal'un. Lah wanita juga sama. Kalau wanita untuk pamer-pameran misalnya, bapak-bapak termasuk alhamdulillah disyukuri misalnya, kok dianugerahi pasangan dan jodoh yang cantik. Kira-kira setelah dapat istri yang cantik ini masih untuk mengejar dunia atau untuk mengejar akhirat? Kalau untuk mengejar dunia itu gimana? Wah, dijual. Sekali mampir berapa? Nah, itu namanya dunia. Nah, itu terlaknat kalau begitu. Nah, agar teridhoi gimana? Illa zikrullah. Gimana caranya? Ijab kabul, ada walimah, ada wali, itu kan zikir Allah syariat. Syariat ketentuan aturan Allah dijalani, itu namanya zikir. Setelah ijab kabul, hanya lagi seger-seger kok hanya gerimis-gerimis, gimana ini? Mau tidur, tidak zikrullah ini. Maka ketika kok agaknya kondusif, badan lagi seger, habis mungkin minum madu dan sebagainya, misalnya ya, harus bismillah, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Doa apa itu? Doa apa itu? Udah tidur. Doa gauli istri. Mas pada punya istri apa ya? Masih kan? Digauli atau apa? Gauli biar nanti zikrullah. Bahkan sekedar bismillah aja itu sudah zikrullah. Bahkan digauli itu juga termasuk zikrullah sejatinya. Karena dalam hadis yang lain malah lebih ekstrim lagi. Walaupun agak bukan jauh, agak gimana gitu. Yang disebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan ada di, kalau terjemahkan gimana ini? Di kelamin pasanganmu terdapat shadaqah.
Maka bapak-bapak sebagai suami jangan nyedekai lahir aja, harus berimbang gitu. Berhubung rezeki secara nafkah lahir agak susah ya, disedekahi batin aja gitu. Mau bapak-bapak keker apa gitu. Tapi namanya istri disedekahi batin aja ya bosan dia, harus ada diajak kuliner, diajak itu dikira. Anak itu akan juga mal'unun kalau dari awal digunakan untuk ngejar dunia, sehingga ada yang sudah ditatoin, sudah ada dititiin karena diproyeksikan untuk jadi mengeruk dunia. Dalam bahasa saya mungkin bisa jadi artis, selebriti, dan sebagainya. Maka agar gimana ini anak dan seterusnya menjadi tidak terlaknat, bahkan malah sebaliknya teridoi, terrahmati, tersayangi, ya berarti harus illa zikrullah. Maka anak-anaknya sejak awal, sejak dini dilatih untuk kalimat-kalimat thayyibah. Bismillah, tasbih, hamdalah, mana-mana itu. Mau tidur dituntun, mau makan dituntun, mau sekolah pamitan dituntun. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, macam-macam. Maka ini ya, illa zikrallahi ta'ala. Maka apa termasuk rumah juga harus, agar rumah ini tidak terlaknat, maka usahakan dibagi jatah untuk sholat-sholat sunnah. Maka kenapa dianjurkan sholat sunnah itu di rumah diantaranya? Itu kalau saya ngaji fikih sunnah itu agar tempat itu dapat kebagian berkah, selain jauh lebih ikhlas alasannya. Nah, ini akan menjadi laknat dan rahmat kalau ada zikrullahnya juga. Maka bukanya bismillah, dan minumnya juga bismillah. Jadi teridoi, terhormat. Maka bapak-bapak pokoknya aktivitas keduniaan ini harus ada embel-embelnya, harus ditumpangi, dilandasi dengan zikrullah. Cari nafkah juga begitu. Aktivitas hidup ya banyak sekali, termasuk qadul hajat, wa mawalah, dan yang menyamainya. Zikrullah sama ya berarti tilawah, macam-macam kalimat thayyibah. Bertetangga akan terlaknat kalau zikir kepada Allah tidak jalan. Nah, kita harus memahami namanya zikrullah itu tidak hanya tasbih tahmid aja, tapi juga menebar salam itu juga zikrullah. Maka kalau papasan tetangga agar tidak mal'unun, harus ada nyapa assalamualaikum. Begitu. Wah, kalau itu malah menjadi rahmat. Apalagi teruskan wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu ad-dhai'ata, jangan sampai kau ambil dhai'ah, simpenan. Sebab kalau kamu seneng hobi nyimpen-nyimpen, takutnya nanti fatar gobu fit dunya, terlalu kesenangan dunia. Sebenarnya tidak zuhud. Ngoleksi ngumpul. Kalau bahasa surat Humazah apa itu? Wailul likulli humazatil lumazah, terus alladzi jama'a malan. Itu orang-orang yang senang ngumpul-ngumpul, numpuk-numpuk harta. Jadi kalau cukup satu atau dua ya berarti cukup itu. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi. Kalau kita tarik ke judulnya, wal hithu ala taqalluli
Jadi kalau punya koleksi agak kurangi. Ada koleksi gelas banyak, numpuk-numpuk, wah nggak ada manfaatnya nih, nggak pakai ini, gimana ini? Maka biasanya alhamdulillah itu belakangan ada program, ada bekas berkualitas apa itu, ada program apa itu, bakti sosial, apa namanya? Barang bekas, singkatannya apa tadi? Wah, luar biasa. Itu ada di kamus bahasa KBH ya deh. Makanya seandainya Al-Amin misalnya pas Jumat apa misalnya ada satu terobosan bagus sih. Selempang misalnya kebanyakan di rumah, siapa yang mau? Termasuk baju, sarung, macam-macam. Nah, coba ditengok masing-masing bapak-bapak bajunya, sarungnya di rumah ada berapa? Nah, barangkali mungkin ada masjid mengkoordinir taruh sini, silahkan ambil yang membutuhkan, boleh. Gitu. Kalau sekiranya sudah sesuai ini pada punya banyak semuanya, ya berarti pantau mana ini saudara-saudaraku yang pada kekurangan. Nah, bisa jadi nanti kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada, yang biasanya terdiri dari beberapa daerah. Nanti kalau kamu pulang bawa ini ya. Tapi jangan cuma dibawain aja, nggak ada ongkosnya. Ya ada ongkosnya, biasanya itu ada gasnya juga. Ini nanti untuk mikul-mikul ini ya 1 juta, biar ada untungnya sedikit gitu, ada capeknya. Ya yang gimana kreatifnya gitu. Apalagi ini kalau seandainya hadis ini ditunjukkan atau dialamatkan ke ibu-ibu, biasanya koleksinya cukup banyak itu. Alhamdulillah saya di Intan Mustari juga ngaji Riyadhus Shalihin itu sampai saya pas kalau di sini saya comot-comot di hadapan ibu-ibu juga gitu, karena rata-rata mereka itu koleksi gamisnya juga numpuk itu. Ibu-ibu gamisnya kerudungnya banyak atau dikit? Banyak. Berapa? 3 lemari, tidak kok 3 biji, tapi 3 lemari. Padahal 1 lemarinya berapa itu? Karena namanya ibu-ibu itu 1 hari bisa jadi ganti berapa? Pas ngaji nanti pakai baju ini. Begitu ngaji selesai terus kemana? Belanja ganti lagi. Kalau bapak-bapak gimana? Jangan kau ganti. Sudah ganti berapa hari aja masih itu aja gitu. Tapi kalau ibu-ibu biasanya 1 acara 1. Itu aja harus yang apa namanya? Yang pas antara kerudung sama ini matching apa namanya? Sebab lawannya matching itu apa ya? Tidak serasi itu apa ya? Ada kok istilahnya? Apa? Enggak ada istilah lain. Yang misalnya enggak cocok warnanya aja ada istilahnya. Bapak-bapak kalau diajak membahas itu enggak nyambung. Ada istilahnya matching dan enggak itu ada matching, ada istilah. Bahkan kalau biasanya malah satu keluarga harus nampak ini namanya. Ini namanya apa itu? Nah itu ada istilah. Nah, saya agak ke bawah begitu juga kalau pas lebaran, karena pas reuni ini pada saat ini menunjukkan keluarganya segini. Padahal kita lebaran itu udah berapa tahun nih? Baju lebaran aja. Apapun itu contohnya, tapi yang pasti hadisnya pesan demikian. Bapak-bapak yang koleksi raket, koleksi apa, sepatu berapa? HP jangan sampai kebanyakan nanti malah puyeng nanti. Nomor 34 mana ini? Wa an Abdullah bin Amr bin As.
bacanya Amr ya, karena ada wawunya. Kalau tidak ada wawunya, bacanya Umar. Cuma kalau Umar biasanya Ibnul Khattab. Kalau bin As itu adalah Amr. Radhiyallahu anhu qala, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Rasulullah itu melewati kami. Di mana ketika beliau lewat, wa nahnu nu'aliju khussan lana. Kami maksud kami di sini adalah sahabat Nabi. Sedang apa ini? Memperbaiki, ya, kalau bahasa sekarang renovasi rumah tempat tinggal. Faqala, maka Rasulullah SAW negur ini nyapa atau apa ya, biar tidak apa namanya nyapa gitu. Dengan tanya, mahada, ngapain ini? Udah pensiun kok, bangun-bangun ini. Maka sahabat jawab, fakulna qad wahiya fanahnu nuslihu. Ya sebagaimana mau lihat ya Rasulullah, kami bongkar, pengen renovasi dan bikin yang bagus lagi. Nuslihu soleh. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ma'ara al-amra illa ajala min dalika. Tidaklah aku lihat perkaranya kecuali jauh lebih cepat. Gampangnya gini, ilustrasi terjemahan di sini. Udah sepuh-sepuh kok renovasi rumah sampai mau rencananya dibangun 3 lantai, rumah gedongan dengan anggarannya miliaran, pekerjanya sampai ratusan apa namanya itu pekerja, bahkan apa namanya diprediksi selesai setengah tahun. Takutnya bangunannya belum kelar seluruhnya, kamu mati, itu istilahnya. Beda kasus seandainya kita punya rumah ya sederhana, kok bocor, kira-kira dibetulin atau dibiarin karena zuhud? Dibetulin dong, punya dianugerahi lapang rezeki gitu. Jadi namanya zuhud tidak kok terus kemudian nyerah tawakal. Kalau itu orang putus asa kalau seperti itu. Jadi yang tidak zuhud itu yang berlebihan tadi. Umurnya kayaknya sudah nggak seberapa. Walaupun ajal itu rahasia ya, tapi kan ketika sudah umur sepuh kan sudah sisanya nggak seberapa lagi gitu. Maka dikira-kira aja, apalagi anaknya sudah pada mandiri, kok bikin gede-gede buat apa gitu. Nah, bagi orang yang mengejar dunia pasti adalah pengennya untuk pamer, untuk biar nanti viral. Seorang pensiunan sudah umur 90 tahun, rumahnya tingkat 10. Nah, ini adalah sebenarnya. Karena banyak cerita, banyak kejadian. Jadi orang renovasi rumah sudah diresmikan jadi, baru dinikmati sepekan sudah mati. Terus baiknya gimana kalau zuhud? Ya berarti rumah secukupnya, apalagi cuma ditinggal berdua aja, yang lain sudah pada ini. Padahal dia dapat uang pensiun 1,5 miliar, buat apa ini? Ya kalau tidak untuk dunia berarti untuk akhirat. Untuk akhiratnya untuk apa? Berangkat umroh 1,5 miliar buat umroh. Padahal umroh itu berapa? 30. Itu bagus. 1,5 miliar dikurangi 30 juta, masih berapa? Oh berarti yang umroh jangan sendiri. Yang ikut ngaji maghrib itu diajak semuanya. Ini kalau di total 30 juta. Nah, mumpung contoh aja ya, enak aja ya. 30 juta ini yang ada berapa ya? Taruhlah 30 juta kali 30 orang, berapa ya? Ini kan semuanya.
gitu. Karena berangkatan unta itu juga akhirat. Setiap tawafnya dia akan ngalir. Jadi ini kalau diterus-teruskan akan sedemikian, maka Bapak sekalian ketika kepingin mendapatkan dunia, maka harus ada dompleng-domplengannya akhirat. Jangan cuma mengejar-ngejar dunia. Apalagi untuk menjerumuskan ke neraka, wah jangan sampai. Amit-amit gitu. Kalau sampai tega korupsi, sampai tega nyuri dan sebagainya, itu luar biasa. Nah kalau nyuri itu tidak zuhudnya kepengen bahagia di dunia yang tidak seberapa, sementara resiko akhiratnya sedemikian kekal dan lamanya. Saya tutup dengan hadis yang tadi saya janjikan, hadis 31. Apa itu? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'u al-jannata. Orang-orang fakir itu pada masuk surga qablal aghniyani, sebelum orang-orang kaya. Bedanya bi khamsi mi'ati amin, dengan 500 tahun. Biasa. Seandainya sama-sama ininya ya. Tapi beda. Jangan sampai terus terus menjadi kecil hati jadi orang kaya, enggak. Jadi orang kaya yang langsung bus ke surga banyak. Kenapa? Karena kekayaannya digunakan untuk akhirat, untuk surga. Bangun pesantren. Orang fakir juga enggak jamin langsung surga, enggak. Kenapa? Sudah fakir cuma ugat aja ya. Udah fakir enggak mau ngaji ya. Ketinggalan jauh. Kalau itu malah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Cuma ya tadi maksudnya hadis ini, kok sekiranya dirimu ditakdirkan oleh Allah miskin dan kekurangan, maka jangan ngeluh, karena hadiahnya 500 tahun lebih cepat untuk masuk surga. Maka semoga kita mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jadi orang kaya yuk cepat masuk surganya, jadi orang fakir, jadi muadzin marbot masjid juga cepat masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.